Selamat pagi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan bahasan gerak rotasi bab 8 dengan ilustrasi komedi putar dan biang lala seperti ini. Ini merupakan semua contoh gerak rotasi. Nah, yang dibahas ada 4 subbahasan. Yang pertama adalah besaran sudut, yang kedua percepatan sudut konstan, ketiga gerak menggelinding atau gerak tanpa selip, dan keempat torsi. Pertama kita bahas apa itu besaran sudut. Ya, dalam gerak translasi kita pada umumnya sudut itu ada di 2 dimensi atau 2-3 dimensi geraknya ya. Tapi di dalam gerak rotasi itu gerak yang intinya adalah semua titik pada benda bergerak melingkar di sekitar sumbu rotasi O ini ya, dengan jari-jari R ya. Jadi gerak rotasi adalah gerak di mana titik-titik setiap yang ada di dalam pergerakan benda ini itu bergerak dengan lintasan melingkar ya. Jadi semua titik pada garis lurus yang ditarik melalui sumbu bergerak ya. Sumbu bergerak artinya dari kita buat acuannya adalah di poros atau sumbu rotasi adalah X, maka ketika suatu titik di sini bergerak hingga ke P gitu ya, itu artinya pergerakan itu merupakan pergerakan sudut ya. Jadi titik P ini berpindah ke titik P yang ini diawali dari sini berubah menjadi titik P sini, itu artinya merupakan perpindahan sudut. Dari sudut dari 0 menjadi theta ya. Nah, tentu saja sudut di dalam gerak melingkar ini sudut lingkaran adalah 360 derajat, itu sebesar 2pi ya. Jadi dalam radian gerak melingkar itu sudutnya 360 derajat menjadi 2pi radian, di mana besarnya sudut theta ini adalah panjang busur dibagi dengan jari-jarinya ya. Jadi sudut yang dibentuk dalam pergerakan gerak melingkar ini kita kenal dari sudut lingkaran yang total jumlah sudutnya adalah 2pi radian. Untuk pergerakan satu sudut itu artinya kita mengukur panjangnya busur dibagi dengan jari-jarinya ya. Jadi sudut yang dimaksud sudut itu adalah titik P yang dari awal adalah di sini bergerak menjadi arah ke atas ini sesuai dengan berlawanan jarum jam ini ya. Maka sudut theta ini merupakan panjang busur L dibagi dengan jari-jarinya ya. Ini yang dinamakan besaran sudut ya dalam gerak melingkar atau rotasi. Dengan L ini adalah panjang dari busur
ya, busur dari titik P awal menjadi titik P akhir itu adalah lintasan pergerakannya, ya, yaitu sepanjang busur lingkaran L. Jadi contoh soal untuk membuat perubahan sudut menjadi besaran yang biasa adalah radian, ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa roda sepeda berputar atau berotasi sebanyak 4,5 kali putaran, ya. Ditanyakan berapa radian rotasinya. Jadi radian itu artinya sudut yang dihasilkan dari 4,5 kali putaran, ya. Jadi dari sini kita akan membuat konversi antara putaran dengan radian, ya. Jadi satu rotasi atau satu putaran itu kan sesuai dengan sudut lingkaran 360 derajat dalam bentuk radian adalah 2pi radian, ya. Jadi kalau dibuat perkalian 2pi nya adalah 6,28 karena pi itu adalah 3,14, ya. Jadi satu rotasi atau satu putaran itu 6,28 radian. Nah, bagaimana dengan 4,5 kali putaran? Ya, ini perhitungan SD, ya. Jadi tinggal Anda kalikan aja 4,5 dikalikan dengan 6,28, ya. Artinya hasilnya adalah 28,3 radian. Ya, ini tidak sulit buat Anda yang sudah menjadi mahasiswa, ya. Yang contoh kedua, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kegiatan yang ada di alam, ya, yaitu ekor burung pemangsa. Contoh judulnya, ya. Jadi mata burung tertentu hanya dapat membedakan objek yang memiliki sudut tidak lebih kecil dari sekitar 3 kali 10 pangkat min 4 radian, ya. Jadi berapakah derajat dalam radian ini dalam bentuk derajat? Seberapa kecil objek yang bisa dibedakan burung saat terbang dengan ketinggian 100 meter, ya. Dia membedakan objek itu minimum 3,10 pangkat 4 radian. Nah, 3,10 pangkat 4 radian itu berapa derajat? Ya, itu yang dimaksud dari soal ini. Jadi burung ini mengawasi objek yang akan dimangsa, ya, dengan sudut theta ini yang diketahui adalah 3,10 min 4 radian, ya. Jadi ketika dia berada pada suatu ketinggian 100 meter, berapa besar benda yang bisa dilihat oleh dia, itu maksudnya, ya. Oke, pendekatannya ya tentu saja untuk merubah radian menjadi derajat, hubungannya adalah 360 derajat sebagai sudut lingkaran sama dengan 2pi radian, ya. Jadi 3,10 pangkat min 4 radian itu kita konversi menjadi derajat, ya. Kita berpatokan pada persamaan ini, ya. Nah, untuk yang B itu, ya, kita buat
segitiga ini ya, segitiga ini dimana sudut yang dibentuk itu minimum adalah ini ya, tapi dengan sudut kecil ini maka dianggap bahwa panjang nanti panjangnya ini ya, segitiga ini adalah besarnya atau panjangnya benda yang akan dilihat oleh burung yang ketinggiannya adalah 100 meter R-nya ini ya. Jadi ini kita mencari busur lingkaran ya, yang dengan sudut kecil atau sudut dengan derajat itu ya. Jadi ini prinsip penyelesaiannya ya. Jadi pertama mengubah bentuk radian menjadi derajat ya. Dengan demikian 360 dibagi 2 pi radian dengan diketahui adalah 3 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi kita bisa bagi ini dengan radian sehingga diperoleh sudut kecil sebesar 0,017 derajat. Jadi demikian tajamnya ya burung itu bisa melihat dengan sudut pandang yang kecil sekali. Nah, dengan persamaan bahwa panjang busur L itu sama dengan jari-jari atau ketinggian dikalikan dengan sudutnya ya, maka untuk sudut kecil panjang busur itu kira-kira sama dengan panjang tali ya, tali busur seperti itu. Jadi dengan memasukkan apa yang sudah diketahui R-nya adalah 100 meter, tetanya adalah 3 kali 10 pangkat minus 4 radian ya. Jadi panjang atau benda yang bisa dilihat oleh burung dalam jarak 100 meter itu tinggal menghitung perkalian 100 meter dikalikan 3 kali 10 pangkat minus 4 radian ya. Jadi dengan demikian kita kalikan saja 3 kali 100 300 dikalikan bagi 10.000, jadi artinya menjadi 3 cm ya. Kecil sekali, dia bisa lihat benda dalam ketinggian 100 meter ya. Jadi seekor burung dapat membedakan tikus dengan panjang sekitar 3 cm. Itu penglihatan yang sangat bagus ya. Jadi seandainya sudut diberikan dalam derajat, pertama-tama kita harus mengubah menjadi radian ya untuk membuat perhitungan ini. Jadi semua arah sudut tidak kita gunakan derajat tapi radian ya. Jadi hanya valid jika sudut dalam radian ketika L sama dengan R kali sudutnya. Dengan derajat hasilnya tidak sesuai ya. Jadi kita awali tadi bahwa besaran sudut itu theta itu sama dengan panjang busur dibagi dengan jari-jari atau jaraknya ya. Itu contoh yang kedua tentang pemakaian sudut ya. Nah, sekarang apa yang dinamakan perpindahan sudut, yaitu ketika dari awal sampai ke sini terus pindah lagi sampai ke sini ya. Jadi ada selisih antara sudut yang dibentuk terakhir theta 2
dengan sudut yang dibentuk di awal theta 1 ya, sehingga selisihnya atau perpindahannya itu adalah delta theta ya. Jadi titik P bergerak ke sini adalah theta 1, selanjutnya dia bergerak lagi dari P dengan theta 2, maka ada selisih antara theta 2 dengan theta 1 adalah delta theta, itu yang dinamakan perpindahan sudut ya. Jadi perpindahan sudut itu adalah dari sudut akhir dikurangi sudut mula-mula ya. Jadi ini yang dinamakan perpindahan sudut. Jadi kecepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan sudut total dibagi dengan waktu. Jadi perpindahannya adalah selisih sudutnya dibagi dengan waktunya. Jadi omega itu adalah kecepatan sudut rata-rata, merupakan pembagian antara perpindahan sudut total dibagi waktu tempuhnya ya. Jadi kecepatan sudut sesaat artinya waktunya itu adalah singkat sekali, maka kita menggunakan limit atau turunan ya. Biasanya dengan demikian kecepatan sudut sesaat itu adalah pembagian sudut ini dengan limit mendekati T-nya mendekati 0, artinya T-nya itu singkat sekali ya. Tidak memiliki waktu yang terlalu panjang. Jadi Anda bisa menyatakan bahwa perpindahan itu atau kecepatan sudut sesaat itu kalau di gerak linear Anda bisa lihat speedometer ya. Speedometer Anda melihat saat itu berapa kecepatannya, jadi tidak memerlukan waktu yang lama, artinya T-nya perubahan T-nya adalah mendekati 0 ya. Oke, itu dinyatakan dengan menggunakan limit delta T menuju 0, artinya nanti di diferensial ya. Nah, sama hanya percepatan translasi, artinya kecepatan linear, rotasi atau melingkar itu selain kita tahu sudut itu sama dengan X misalnya ya untuk di linear, dan kecepatan itu adalah V di linear sama dengan X kali X dibagi T ya, sama aja tadi itu X diganti dengan theta. Nah, percepatan sudut adalah selisih dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktunya, ini yang rata-rata. Sedangkan untuk yang sesaat kita gunakan limit ya, artinya waktunya mendekati 0. Nah, setiap titik pada benda yang bergerak rotasi mempunyai kecepatan sudut V dan kecepatan linear V. Apa itu maksudnya kecepatan linear V? Yaitu ketika kita mempunyai kedudukan ya, kita berada di dalam komedi putar misalnya ya, piringannya kan adalah seperti ini, kita berada di dalam piringannya itu, maka piringan itu berputar dengan kecepatan putar, tapi kita sendiri yang ada di sini mempunyai kecepatan linear, artinya kita bergerak bisa kalau kita tidak pegangan kita akan mendapatkan kecepatan linear sebesar jari-jari ya, jari-jarinya ini dikalikan kecepatan
sudutnya, ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan pengaman atau tidak mendapatkan pegangan, maka kita akan bergerak, ya, bergerak dengan sendirinya akibat putaran dari gerak melingkar ini dengan kecepatan jari-jari dikalikan dengan kecepatan sudut putarnya, ya. Ini maksudnya bahwa ada kecepatan linier dalam pergerakan rotasi, ya. Oke. Nah, apa yang dinamakan gerak rotasi memiliki kecepatan linier, ya. Kecepatan linier itu merupakan garis singgung dari setiap jari-jarinya, ya. Jadi ketika jari-jarinya di RP ini, maka kecepatan linier itu merupakan garis singgung dari jari-jari RP ini. Sedangkan kalau kita berada di sini di titik A ini, maka jari-jari yang berlaku adalah jari-jari yang berada di mana kita berada, ya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu, objek yang lebih jauh dari sumbu rotasi akan bergerak lebih cepat. Jadi Anda perhatikan bahwa posisi yang berada di paling luar itu dia bergerak akan lebih cepat, gerak linearnya, ya, v linearnya. Oke. Nah, jika kecepatan sudut benda berputar berubah, ya, ia memiliki percepatan tangensial. Jadi percepatan tangensial itu posisinya saling tegak lurus dengan percepatan ke arah radial atau ke sumbu putar, ya. Jadi artinya kita tadi tahu bahwa untuk kecepatan linier, ya, itu V itu merupakan jari-jari kali kecepatan sudut. Nah, kalau dia merupakan percepatan, maka dia harus dikalikan dengan percepatan sudut, ya. Jadi kalau tadi V tangensial itu sama dengan R dikalikan omega, maka kalau percepatan sudut, ya, tangensial artinya percepatan tangensial artinya percepatan linear garis singgung dari satu titik di titik garis lintasan rotasi itu, maka kita mengalihkannya dengan percepatan sudut, ya, dimana percepatan tangensial itu saling tegak lurus dengan percepatan ke arah sumbu putar atau sumbu rotasi, ya. Jadi sedangkan ke arah rotasi itu adalah kecepatan kuadrat dibagi dengan jari-jarinya. Jadi yang namanya percepatan yang ke arah pusat atau percepatan sentripetal, ya, itu besarnya adalah kecepatan kuadrat, ya, kecepatan kuadrat dibagi jari-jarinya. Kita tahu kecepatan itu adalah jari-jari kali omega atau kecepatan sudut dikuadratkan dibagi dengan jari-jari, maka kecepatan sentripetal itu besarnya omega kuadrat atau kecepatan sudut kuadrat kali jari-jari, ya. Jadi
Anda bisa bedakan antara percepatan tangensial yang R dikalikan percepatan sudutnya, sedangkan yang sentripetal itu kecepatan sudut dikuadratkan baru dikalikan dengan jari-jari, ya. Ini prinsip adanya percepatan tangensial dan percepatan sentripetal, ya. Nah, sekarang kita tabelkan bagaimana hubungan antara besaran linear dan rotasi atau gerak melingkar, ya. Untuk linear itu notasinya untuk jarak atau perpindahan adalah X, ya. Nah, perpindahan X maka di gerak rotasi adalah theta, ya. Hubungannya antara X dengan theta itu adalah dikalikan dengan jari-jarinya, ya. Di sini kecepatan simbolnya V, maka di sini omega. Hubungannya adalah V itu sama dengan R omega. Nah, untuk A tangensial atau A garis singgung itu simbolnya seperti itu, maka di sini gerak rotasi itu adalah alfa, ya. Maka A tangensial itu sama dengan R kali alfa, ya. Itu hubungan antara besaran linear dengan rotasi. Baik, apa yang dinamakan frekuensi adalah jumlah putaran lengkap per detik. Jadi kalau misalnya jarum jam kita itu berapa frekuensi dalam per detiknya, itu berapa kali putaran, kita bisa lihat itunya. Jadi namanya satu kali putar itu adalah kecepatan sudut dibagi dengan satu kali putar, yaitu sudut dari lingkaran, ya. Jadi frekuensi itu dinyatakan sebagai sudut dibagi dengan sudut satu kali putaran. Itu namanya frekuensi, ya. Diukur atau satuannya dalam bentuk hertz, ya. Frekuensinya satuan hertz, ya. 1 hertz itu adalah seperdetik karena dinyatakan sebagai waktu, ya. Super waktu. Nah, kebalikan dengan frekuensi itu adalah periode, yaitu ketika kita mendapatkan satu kali putaran itu namanya satu periode, ya. Jadi satu periode kebalikannya dengan frekuensi, jadi seperfrekuensi, ya. Oke, contoh soal untuk pembahasan tentang kecepatan sudut, percepatan sudut dan frekuensi segala macam itu kita lihat di contoh soal sebagai berikut, ya. Ya, karosel atau komedi putar misalnya, awalnya diam. Tentu saja di awal diam T-nya sama dengan 0, ya. Terus diberikan percepatan sudut tetap, sudut konstan adalah ini sebetulnya bukan A tapi alfa, ya. Itu 0,060 radian per detik kuadrat, yang meningkatkan kecepatan sudutnya 8 detik, ya. Jadi waktunya adalah 8 detik. Maka diminta kita mencari kecepatan sudut karosel, ya. Dan yang kedua adalah kecepatan linear anak
yang terletak 2,5 meter dari pusat, ya, dari pusat yang titik P pada gambar B nanti kita lihat. Jadi ini adalah karoselnya atau komodi putarnya, ya, dimana anak yang ada di titik P, ya, yang terletak di 2,5 meter dari pusat, itu kecepatan linearnya berapa, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, P-nya ini adalah di pinggir, merupakan jari-jari karosel, ya. Jadi seperti itu. Jadi percepatan sudut yang alfa itu adalah konstan. Jadi kita nyatakan bahwa alfa itu sama dengan perubahan kecepatan sudut dibagi waktunya, ya. Jadi untuk mencari alfa setelah waktu 8 detik, maka dengan kita mendapatkan kecepatan sudut omega, kita dapat menghitung kecepatan linear dengan menggunakan persamaan kecepatan linear sama dengan jari-jari kali kecepatan sudutnya. Jadi kita akan mencari omega atau kecepatan sudutnya, sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan linear anak pada jari-jari 2,5 meter, ya. Itu analisa dari soal tadi, ya. Maka dengan persamaan percepatan sudut itu adalah selisih dari kecepatan sudut dibagi waktunya, ya. Diawali kecepatan sudut 0, ya, maka kita tahu bahwa alfa ini diketahui sebesar 0,06 radian per detik kuadrat, ya, dan waktu tempuhnya adalah 8 detik, maka kita tahu kecepatan sudutnya merupakan sama dengan percepatan sudut dikalikan waktunya, ya. Oke. Jadi kecepatannya kita dapatkan, maka setelah itu kita dapatkan kecepatan linear dengan mengalihkan jari-jarinya, ya. Oke. Jadi perhatikan bahwa radian telah dihilangkan di hasil akhir, ya, karena tidak berdimensi radian itu, ya. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang radian, ya. Jadi seperti itu contoh soal tentang kecepatan dan percepatan sudut. Nah, untuk soal berikut itu juga masih mengenai percepatan sudut dan percepatan linear. Tadi gabungan antara kecepatan dan percepatan. Untuk yang soal yang nomor 3 itu tadi, ya, ditanya percepatan linear dari anak. Tadi kecepatan linearnya, ya. Sekarang ditanya percepatan linear dan percepatan sentripetal serta percepatan total, ya. Jadi tadi hanya mencari kecepatan, sekarang percepatan. Jadi dengan contoh yang nomor 3 tadi. Jadi solusinya, ya, percepatan tangan sial anak kan kita tahu adalah jari-jari kali percepatannya, ya. Percepatan diketahui, jari-jari sudah diketahui, maka percepatan tangan sial kita dapatkan, ya. Jadi
ini mudah. Sedangkan untuk yang sentripetalnya, ya, sentripetal mengarah ke pusat itu adalah kecepatan sudut kuadrat dikalikan jari-jari, ya. Oke, jadi untuk sentripetal itu kita lakukan atau kita juga bisa menyatakan bahwa kecepatan linearnya dibagi jari-jari itu merupakan kecepatan sentripetal, atau kalau kita memakai kecepatan sudut, maka kecepatan sudut kuadrat dikalikan jari-jari, ya. Jadi bisa dua cara Anda bisa menggunakan, karena kan ini sudah kita ketahui juga kecepatan linearnya dikuadratkan dibagi jari-jari itu sentripetalnya, ya. Nah, untuk penjumlahannya Anda harus pakai segitiga siku-siku dengan menggunakan persamaan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari penjumlahan itu adalah penjumlahan vektor, ya, penjumlahan vektor dari segitiga Pitagoras, ya. Oke. Jadi dengan demikian penjumlahan itu adalah akar dari kuadrat masing-masing percepatan, ya. Oke, ini tidak terlalu susah buat Anda yang sudah terbiasa dengan segitiga siku-siku membuat Pitagoras, ya. Oke. Ya, untuk diketahui bahwa percepatan linear sebagian besar adalah percepatan sentripetal, ya, karena membuat sudut anak tetap bergerak dalam lingkaran, maka dia harus lebih besar ke arah sentripetalnya, ya. Nah, komponen tangensial yang mempercepat gerak melingkar lebih kecil, ya. Nah, sedangkan arah percepatan linear dengan sebesar 0,6 meter per detik kuadrat itu berada pada sudut berapa? Yaitu dengan menggunakan pembagian antara percepatan tangensial dibagi gravitasinya, dibagi dengan sentripetalnya, ya, itu diperoleh pada posisi sudut 15 derajat, ya. Ya, itu tadi pembahasan tentang gerak rotasi dengan kita mendapatkan informasi tentang sudut, tentang kecepatan sudut, percepatan sudut, dan ada namanya kecepatan linear. Di dalam gerak rotasi juga ada percepatan linear dan percepatan sentripetal, ya. Nah, sekarang ada istilah dalam gerak rotasi itu percepatan sudutnya konstan, artinya kita ikuti dengan gerak lurus berubah beraturan, itu mempunyai kecepatan konstan, ya. Jadi Anda coba perhatikan bahwa persamaan-persamaan di dalam gerak lingkar dengan percepatan sudut konstan dan linear dengan percepatan konstan itu tidak ada bedanya, hanya dirubah simpulnya saja, ya. Dari kecepatan linear yang V sama dengan V0
ditambah AT itu adalah gerak lurus berubah beraturan ya, karena konstan percepatannya, maka ada penambahan A kali T. A kali T adalah V, maka V dengan V adalah V ya. Nah, ini V0T itu adalah ini X setengah AT kuadrat adalah X juga ya. Jadi dengan demikian antara rotasi dan linear ya, itu untuk yang percepatannya konstan, kalau gerak lurus namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau di dalam gerak rotasi namanya gerak rotasi berubah beraturan ya. Tapi rumus-rumusnya sama, tinggal Anda rubah notasinya. V menjadi omega, X menjadi theta ya, seperti itu, sedangkan A menjadi alfa ya. Oke, contoh soalnya ya, percepatan sentrifugal ya, artinya motor itu mempunyai percepatan ke arah rotasi, sumber rotasi ya. Jadi rotor sentrifugal dipercepat 30 detik dari diam hingga 20.000 rpm atau putaran per menit. Berapakah percepatan sudut rata-rata? Dan kedua, melalui berapa putaran motor rotor sentrifugal berputar selama periode percepatannya, dengan asumsi percepatan sudutnya konstan ya. Ya, pendekatan untuk menentukan percepatan adalah perubahan kecepatan sudut dibagi waktunya. Ya, kita membutuhkan kecepatan sudut awal dan akhir ya. Untuk B itu kita gunakan persamaan bahwa satu putaran itu atau rotasi atau revolusi itu sama dengan 2pi radian ya. Jadi dengan demikian kecepatan sudut ketika awalnya tentu saja 0 ya, dan kecepatan sudut akhirnya adalah 2pi frekuensinya. Nah, ini frekuensinya kan diketahui ya, 20.000 putaran per menit ya. Tapi kita harus pakai per detik ya. Jadi putaran frekuensi itu kita harus nyatakan di dalam detik ya. Jadi 20.000 putaran per menit kita harus jadikan detik, sehingga dibagi 60 detik per menit. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan kecepatan sudut adalah 2100 radian per detik ya. Jadi soal pertama kita sudah mendapatkan kecepatan sudut. Nah, sekarang percepatan sudut rata-rata itu adalah dari selisih akhir dikurangi 0 dibagi waktu tempuhnya, yang waktu tempuhnya adalah 30 detik ya. Jadi kita peroleh percepatan sudutnya adalah 2100 dikurangi 0 dibagi 30 detik. Hasilnya adalah percepatan sudutnya 70 radian per detik kuadrat ya. Artinya setiap detik percepatan sudut rotor meningkat sebesar 70 radian per detik, atau sebesar 70 radian per detik dikalikan 1 radian per 2pi, artinya dia 11 kali putaran per detik ya. Itu maksudnya RPM itu nanti bisa Anda konversi bagaimana ininya ya. Untuk mendapatkan sudutnya kita gunakan dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama adalah gimana sudut itu adalah
kecepatan sudut awal kalikan waktu ditambah setengah percepatan waktu kuadrat ya, atau dengan persamaan yang lain, yaitu kecepatan sudut kuadrat dikurangi kecepatan sudut awal kuadrat dibagi 2 percepatannya, jadi hasilnya sama ya. Untuk menghitung jumlah total putaran kita bagi dengan 2pi radian per putaran, sehingga percepatan sudut ini dibagi dengan 2pi radian memperoleh 5.000 putaran. Jadi dengan awalnya adalah 11 kali putaran, kita dipercepat menjadi 5.000 putaran ya. Oke, itu pembahasan tentang percepatan konstan ya. Nah, yang ketiga yaitu gerak menggelinding tanpa selip, artinya ada gesekan di rotasi itu ya. Jadi gerak menggelinding itu harus ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan maka dia akan slip, jadi hanya berputar saja ya. Artinya gerak menggelinding itu tentu saja bersangkutan dengan adanya gaya gesek atau gesekan ya. Jadi gambar A ini roda berputar tanpa tergelincir ya, roda berputar tanpa tergelincir artinya ada gesekan di sini, maka titik A, titik P menyentuh tanah, diam seketika dan pusatnya bergerak ke depan ya. Jadi pusat ini bergerak ke depan. Nah, untuk gambar B, roda yang sama dilihat dari kerangka acuan di mana C-nya diam ya. Sekarang P yang bergerak dengan kecepatan minus V ya, dengan kecepatan linear roda terkait dengan kecepatan sudutnya, maka V itu sama dengan R omega ya. Jadi contoh untuk gerak menggelinding atau tanpa selip itu dicontohkan sebagai sebuah sepeda melambat dari V0 yang diawali dengan 8,4 meter per detik untuk beristirahat pada jarak 115 meter, maka setiap roda dan ban memiliki diameter seluruhnya 68 cm. Jadi tentukan kecepatan sudut roda pada saat awal, dan yang kedua jumlah putaran tiap roda berputar sebelum berhenti, dan yang ketiga percepatan sudut roda, dan keempat waktu yang dibutuhkan untuk berhenti. Jadi ilustrasinya seperti ini, seorang mengendara sepeda maka ada V awal itu ada 8,40 meter per detik dan sepanjang 115 meter dia berhenti ya. Oke. Ya, kita anggap roda sepeda menggelinding tanpa tergelincir dan ban menyentuh tanah dengan kuat ya. Kecepatannya V dan kecepatan sepeda ya, kecepatan rodanya adalah omega, dengan hubungan antara omega dengan kecepatan itu adalah V jari-jari kali kecepatan sudut. Sepeda melambat secara seragam sehingga percepatan sudutnya konstan ya. Jadi dengan demikian analisa kita menggunakan persamaan gerak rotasi dengan percepatan sudut konstan ya. Jadi di awal kita diberitahu bahwa jari-jari
roda itu adalah 34 cm. Maka kecepatan sudut dari roda itu adalah kecepatan awal dibagi jari-jarinya ya. Jadi ini kan hubungannya adalah V itu sama dengan R omega 0. Maka kalau kita mencari omega itu adalah V0 dibagi jari-jarinya, sehingga kita dapatkan kecepatan sudut dengan mudah ya. Yang kedua, saat berhenti pada jarak 115 meter, maka lingkaran roda itu adalah 2πr. Kita tahu jari-jarinya tadi adalah 0,340 ya. Maka satu kali putaran itu menempuh berapa meter ya, dari 2πr ini. Dengan demikian jumlah putaran yang dibuat roda untuk berhenti sampai 115 meter itu adalah 115 dikurangi 2πr ya. Hasilnya adalah ketika atau 115 meter dibagi keliling lingkarannya itu adalah seperti ini, dalam bentuk putaran 53,8 putaran. Berhenti dia ya. Dengan catatan kita memahami ada jari-jari sekitar 0,34 meter ya. Nah, percepatan sudut, jadi ini yang B kita diminta hanya berapa kali putaran rodanya sampai berhenti di 115. Artinya ya 115 dibagi dengan satu kali putaran itu adalah 2πr ya. Jadi dengan demikian kita peroleh berapa kali putaran. Yang C, percepatan sudut roda dapat diperoleh dengan memasukkan V0 dan W0. Yang kita dapatkan tadi W0 adalah V0 V dikalikan R ya. Karena setiap revolusi sesuai dengan sudut 2π radian, maka theta sama dengan 2π radian kalikan dengan saat mencapai 115 ya. Maka dengan demikian kita dapatkan bahwa omega kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat ya. Kita tahu kalau kita berhenti tentu saja omega akhir itu adalah 0 ya. Jadi dengan demikian kita dapatkan bahwa omega 0 kuadrat adalah ini 2 dikalikan dengan sudut yang dibentuk dari 2π kali 55,8 putaran itu ya. Hasilnya sebetulnya ini ya, tinggal ini dibagi ini adalah minus ini ya. Tuh. Jadi ini dikalikan 2 membagi ini dalam minus ya. Jadi hasilnya itu. Oke. Nah, bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk berhenti? Artinya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi percepatan sudutnya ya. Kita tahu dengan berhenti kecepatan sudut akhirnya adalah 0 ya. Kecepatan awalnya sudah diketahui dan percepatan sudutnya sudah kita hitung seperti ini, maka waktunya adalah 24,7 dibagi 0,9 adalah 27,4 detik ya. Nah, itu seperti itu yang kita ketahui. Sebagai catatan adalah ketika ban sepeda menyelesaikan satu putaran, sepeda maju secara linear dengan jarak yang sama dengan lingkaran luar atau 2πr ban
ya. Jadi itu selama tidak ada selip atau ada gesekan. Jadi dengan catatan kalau dia artinya tidak ada selip, tentu saja ada gesekan, ya. Nah, yang pembahasan keempat adalah torsi, ya, yaitu bahasan yang terakhir hari ini, yaitu membuat sebuah benda mulai berputar diperlukan gaya, ya. Jadi torsi itu adalah bagaimana benda itu bisa berputar, ya, ketika diberikan gaya. Jadi perlu diperhatikan posisi dan arah gaya terhadap benda, ya. Jadi posisinya harus jaraknya tegak lurus dari sumbu rotasi di mana gaya bekerja disebut lengan tuas, ya. Jadi jarak itu adalah lengan tuas. Jadi seperti ini, ketika di sini ada engsel, ya, maka ketika kita berikan gaya pada posisi ini, maka gaya A ini akan mempunyai torsi, ya, dikalikan dengan lengan gayanya. Jadi kita harus membuat bahwa jarak ini harus tegak lurus dengan gaya supaya dia bisa berputar, ya. Jadi jarak antara pusat sumbu putar dengan gaya yang diberikan itu membuat lengan RA ini adalah lengan dari gaya A ini, ya, sehingga terjadi torsi atau putar. Sedangkan untuk yang gaya yang kita berikan di B ini, maka akan terjadi torsinya, nilainya adalah gaya dikalikan dengan RB, ya. Nah, kita bisa lihat posisi torsi itu dengan melihat bagaimana kita memutar soket dari keran ini atau pemipaan ini dengan kunci pipa, ya, atau kita akan membuka kunci roda dengan alat pembuka. Jadi ketika kita mendapatkan kemudahan itu ketika lengan tuasnya lebih panjang dibanding yang lebih pendek. Jadi lengan tuas yang lebih panjang membantu dalam memutar objek, ya. Jadi ketika ini lengannya lebih panjang, maka kita bisa lebih mudah memutar. Oke. Dari gambar tuas maka seperti ini, ya. Ketika di dalam satu titik ini ada 3 macam gaya yang diberikan seperti ini. A itu mengenai langsung lengan tuas tegak lurus, ya. Nah, atau gaya itu sejajar dengan lengan tuas, dan yang C ini adalah gaya yang membentuk sudut dengan lengan tuas, ya. Jadi tadi seperti yang gambar yang pertama itu bagaimana menghitung torsi simbolnya tau itu adalah R tegak lurus terhadap gaya, ya, atau gaya terhadap R yang tegak lurus. Jadi kalau Anda menggunakan gayanya ini dengan lengan tuasnya adalah yang tegak lurus dengan gaya, itu tidak salah, ya. Atau Anda buat gayanya itu Anda proyeksikan ke dalam lengan tuas, ya, sehingga ada sudut ini. Jadi Anda yang tegak lurus adalah yang gaya yang tegak lurus, tapi dengan catatan harus dikalikan dengan gaya yang R ini, ya.
Oke. Sedangkan yang gaya yang sama atau arahnya sama dengan lengan tuas itu akhirnya torsinya 0 ya, tidak akan membuat putaran ya. Jadi ini prinsipnya seperti itu. Ada dua kemungkinan untuk yang sudut. Anda bisa membuat R tegak lurus atau F yang tegak lurus. Oke. Ya, contoh soal untuk torsi pada otot bicep yang kita lihat seperti ini ya. Jadi lengan kita, kalau kita nyatakan bahwa ada gaya vertikal pada lengan bawah itu ya, seperti ini prinsipnya, ada yang sejajar sini, ada yang bengkok ya. Jadi otot bicep memberikan gaya vertikal pada lengan bawah membungkuk seperti yang ditunjukkan pada gambar AB ini ya. Jadi untuk setiap kasus hitung torsi tentang sumbu rotasi melalui sendi siku, dan dengan otot terpasang 5 cm ya, ini ototnya 5 cm dari siku seperti yang ditunjukkan ya. Jadi kita ikuti bahwa torsi itu adalah R tegak lurus terhadap gaya ya. R tegak lurus adalah yang diketahui R nya sekian, gayanya adalah sekian. Jadi torsi yang bisa memutar engsel itu adalah 35 meter Newton ya. Ya, karena lengan yang B pada sudut di bawah horizontal, lengan tuas lebih pendek ya, itu adalah R tegak lurus adalah 0,05 cm dengan sinus 60 derajat, yaitu karena sudutnya 60 derajat, maka F masih 700 Newton, maka kita harus menggunakan sinus 60 derajat adalah 0,866 ya. R nya adalah ini, gayanya adalah ini, maka torsinya itu adalah 30 Newton meter. Jadi dengan demikian lengan dapat mengerahkan lebih sedikit torsi pada sudut ini, yaitu lebih kecil ya dibanding dengan yang tegak lurus ya, karena dia mempunyai sudut, sehingga mesin beban di gym sering dirancang dengan memperhitungkan variasi ini. Jadi ketika sudut lengan kita mempunyai kesudut, maka di torsi yang kita bisa lakukan itu lebih kecil dibanding kalau dia tegak lurus ya. Jadi seperti itu yang dimaksud bahwa kita boleh R tegak lurus atau F tegak lurus ya. Jadi seperti itu yang bisa kita uraikan hari ini. Silahkan Anda coba latihan di dalam minggu depan untuk dikumpulkan, yaitu dengan 3 soal ini, supaya Anda bisa memahami rotasi atau gerak rotasi yang sudah kita bahas ya. Dengan demikian kita akhiri hari ini, sampai minggu depan.